Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa ternyata ada rahasia dan cara yang cepat untuk bisa dengan tepat mengetahui watak maupun sifat seseorang, bahkan pasangan Anda? Untuk teman-teman yang sekarang sedang menjalin hubungan atau pacaran, atau yang masih dalam tahap pendekatan, tidak ada salahnya jika rahasia dan cara ini bisa Anda gunakan. Kemudian bagi teman-teman yang sudah menikah, cara ini juga bisa Anda gunakan agar Anda benar-benar bisa mengetahui watak maupun sifat asli pasangan Anda yang sebenarnya. Pada umumnya saat seseorang masih pacaran, tentunya belum bisa mengetahui watak dan sifat atau karakter aslinya. Tetapi yang diketahui adalah hanya sebatas penampilan luarnya saja. Lebih-lebih adalah pasangan yang baru dikenal. Rata-rata pasangan akan saling mengetahui watak dan sifatnya jika sudah menjalin hubungan yang cukup lama atau berlangsung bertahun-tahun. Itu pun tidak bisa menjamin akan bisa mengetahui sifat aslinya. Hal inilah yang perlu diketahui dan diwaspadai sebelum Anda berlanjut ke jenjang pernikahan. Coba kenali watak dan sifat asli calon pasangan Anda dengan baik. Ikuti dan simak penjelasan lengkapnya sampai selesai agar kita tidak salah dalam menafsirkan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Untuk penjelasan lebih lengkap ada di deskripsi. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Isi kandungan dari ayat ini adalah bahwa pasangan hidup manusia haruslah laki-laki dan perempuan dari golongan manusia. Pernikahan terjadi untuk memberikan manfaat yang besar bagi manusia, bukan sebaliknya. Pernikahan akan membuat kehidupan seseorang menjadi tentram karena adanya kasih sayang antara suami dan istri. Yang perlu diketahui bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna dan pastinya memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Baik bukan jaminan untuk menilai watak atau sifat asli seseorang yang sedang jatuh cinta. Karena orang yang sedang jatuh cinta semuanya akan kelihatan baik. Berikut ini adalah rahasia dan cara cepat untuk bisa mengetahui watak dan sifat pasangan. Untuk yang pertama adalah perhatikan saat sedang emosi atau sekali-kali buat dia marah. Mengenal karakter seseorang bisa dilihat ketika seseorang sedang menghadapi tekanan atau sedang marah. Seseorang akan sangat sulit menghadapi sesuatu yang sedang marah dan biasanya orang akan langsung mengeluarkan karakter aslinya ketika sedang emosi. Bisa jadi dia mengamuk, misalnya membanting barang, diam, mengeluarkan kata-kata keras hingga kasar, atau menghindari masalahnya. Semua itu bisa dilihat dari reaksinya. Jika temperamen dia kasar dan buruk, misalnya memukul atau kata-katanya jelek ketika marah, berarti itulah sifat aslinya. Maka coba pikir dua kali sebelum menjadikan dia menjadi pendamping hidupmu. Kemudian untuk yang kedua adalah cara bersikap dan memperlakukan orang lain. Coba Anda bisa perhatikan bagaimana sikapnya terhadap orang yang lemah atau di bawahnya. Misalnya sikapnya terhadap asisten rumah tangga, dengan tukang parkir, dengan pengemis, cleaning service, dan lain sebagainya. Jika dia baik terhadap mereka, berarti dia memang baik. Namun, jika dia bersikap acuh dan tidak menghargai mereka, artinya mereka bukanlah orang yang tepat untuk Anda.
Karena sikap yang sangat baik terhadap Anda bisa jadi itu hanyalah sifat palsu yang hanya sementara. Seseorang cenderung akan menjadi dirinya saat merasa di atas atau punya kekuasaan lebih terhadap lingkungan di sekelilingnya. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah perilaku dan sikap saat bekerja. Orang bisa dikenali dengan mudah saat mereka bekerja dan bagaimana cara mereka menjalani pekerjaan. Contohnya, bagaimana mereka berusaha menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya di tempat kerja. Mulai disiplin waktu saat berangkat kerja hingga hasil pekerjaannya. Dari hal-hal sepele seperti inilah Anda bisa melihat apakah mereka termasuk orang yang bertanggung jawab dan tahu waktu atau tidak. Karena cara mereka bekerja dan menyelesaikan pekerjaan adalah mencerminkan sikap dan karakter aslinya. Selanjutnya untuk yang keempat adalah bagaimana perilakunya terhadap orang tua dan keluarganya. Rumah adalah tempat seseorang bebas mengekspresikan diri dan jadi tempat istirahat setelah beraktivitas sehari-hari. Perhatikan dan lihat bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya maupun keluarganya, terutama pada ibunya. Bagaimana reaksi ketika orang tuanya salah berbicara atau sedang memarahinya. Jika dia tetap baik, peduli, dan sayang pada ibunya dan anggota keluarga yang lain, maka ketika dia berkeluarga nanti, dia juga akan bersikap demikian. Tetapi sebaliknya, jika suka membentak, memarahi, melawan, atau suka ngambek sama orang tuanya, itulah karakter aslinya. Coba perhatikan bagaimana gaya dan cara di media sosial. Media sosial seringkali jadi ekspresi diri setiap orang. Namun tidak jarang, media sosial juga disalahgunakan dan tidak bisa menggambarkan kehidupan yang sebenarnya. Namun, dari media sosial, Anda bisa mengetahui karakter yang sebenarnya. Coba Anda perhatikan dan ikuti hal apa saja yang sering diunggah di media sosial. Kemudian, cara dia berkomentar, cara membalas komentar, dan siapa saja yang menjadi temannya di media sosial. Rata-rata orang menganggap bahwa di media sosial mereka akan aman karena tidak bertemu secara langsung dengan orang-orang yang dikenalnya. Dengan begitu, mereka cenderung tidak memiliki perhitungan dan pertimbangan dalam unggahannya maupun saat berkomentar. Dari sinilah Anda bisa menilai karakter dan sifat aslinya. Untuk yang keenam adalah bagaimana cara dia mengelola keuangan. Siapapun orangnya, baik itu laki-laki maupun wanita, kalau tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka bisa berakibat fatal dan berbahaya. Karena apabila sudah berkeluarga, akan banyak kebutuhan yang harus terpenuhi. Hidup bukan hanya tentang suami dan istri saja, akan tetapi ada kebutuhan anak, kebutuhan rumah, kebutuhan dapur, masa depan, dan lain sebagainya. Jika pengelolaan keuangan tidak terkendali dan cenderung boros, maka sangat berpengaruh pada perjalanan rumah tangga ke depannya. Hal ini tentunya tidak hanya berlaku pada wanita saja, akan tetapi lelaki juga perlu bijak dalam mengelola keuangan dengan baik. Hindari perilaku konsumtif yang tidak perlu. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Segala sesuatu dikembalikan pada diri kita masing-masing. Saling menghormati dan menghargai orang lain jauh lebih baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.